adik-adik. Bagaimana kabarnya kalian semua? Pasti luar biasa, ya kan? Gimana? Semuanya pada sehat kan? Ya, nah ini gimana kabarnya? Sehat. Puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya sukacita. Kenapa? Karena hari ini kita akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Memangnya kita mau belajar apa hari ini, Mbak Astri? Oh iya, lupa. Jadi hari ini kita mau belajar tentang ramah. Ramah itu yang seperti apa? Ramah itu contohnya senyum, gimana? Senyum, terus sapa. Habis itu sopan. Oke. Udah. Kita coba ya. Oh, boleh. Yuk kita sama-sama coba ya. Ramah itu senyum, sapa, sopan. Ya, nanti adik-adik inget ya, diulang-ulang lagi di rumah. Boleh. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Yuk, kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan satu buah lagu. Mau sambil berdiri? Yuk, boleh. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat yang Tuhan beri. Terima kasih buat hari yang baru, buat udara yang segar yang boleh kami hirup, dan terlebih lagi Tuhan, di hari Sabat-Mu ini kami bersama-sama mau memuji Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan tercurah atas kami, pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan berkenan kepadamu. Berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Diambil Alkitabnya ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai
Gini, aku punya ide. Aku nanti kasih gerakan. Oke. Oke, nanti Mbak Rini tebak. Bisa. Oke, siapa dulu nih? Yakin? Soal aku susah loh gerakan aku. Nanti Gak apa-apa. bener ya. Nanti Nanti kita coba. aku kasih 2 pertanyaan nih. Nah, nanti Mbak Rini juga kasih aku 2 pertanyaan. Aku pikir-pikir dulu ya, pertanyaannya apa ya? Ada Yang susah. Aku mau kasih pertanyaan yang susah banget. Ya. Gak bisa dijawab. Aduh, Ya dong. aduh, gimana deh Kak? Kita Ya udah. nanti ada hadiahnya enggak? Hadiahnya kita makan di rumah masing-masing. Gak apa-apa deh. Gak apa pasti ya? menang. Ya, aku yang menang. Coba kita lihat. Aku sudah yakin kalau aku pasti menang. Ya kan adik-adik? Kalau warna merah itu biasanya juara. Kalau warna kuning, biasanya Siapa nggak tim Mbak Rini? juara. Siapa tim Mbak Rini? Ayo. Siapa tim Mbak Rini? Ayo sini. Oke, kita mulai. Oke ya, aku dulu yang ngasih pertanyaan. Oke, aku siap. Perhatikan baik-baik. Mencuci. Mencuci. Baju. Aduh, benar sekali. Kan aku bisa. Aduh, Aku menang udah 1-0. Aduh, nggak apa-apa. Masih ada 1 pertanyaan lagi ya adik-adik. Oke, sekarang dari Mbak Rini. Setrika. Masa setrika susu? Salah. Lagi. Lihat ya, baik-baik. Ya. Setrika susu. Salah. Emang apa sih Mbak Rini? Memasak Air. Ya ampun, ternyata jawabannya itu. Jadi masih 1-0. Aku mau kasih pertanyaan yang lebih Oke. sulit. Ini pasti dia nggak bisa jawab. Oke. Ngelap-ngelap, Kan. terus tidur. Tidur? Sedikit lagi. Apa ya adik-adik ya? Aku tahu. Apa? Merapikan tempat tidur. Yes. Aku dapat 2. 2-0. Beneran. Oke, sekarang kita kasih pertanyaan buat Mbak Astrid. Aduh, Pasti dia nggak bisa aduh, jawab adik-adik, pertanyaan adik-adik, nih. tolong. Udah Aduh, kosong ya? Aduh. Apa ya? Aduh, aku harus konsentrasi. Oke. Oke, aku siap. Narik bendera. Kita upacara di sekolah ya. No. Tarik bendera tuh dikerek. Bendera mengibarkan bendera. Apa yuk adik-adik? Kayaknya adik-adik ada yang bisa jawab itu. Aduh, kok susah banget sih Mbak Rini. Ini wajan. Tengklong. Ini Menarik wajan. tengklong. Salah. Apa dong? Bener nggak adik-adik? Jawabannya adalah menimba sumur. Hahaha. Dia kalah lagi adik-adik. Udah. Oh gitu aku nggak mau main lagi. Kamu curang. Gimana sih? Masa gitu aja marah? Shalom, namaku Ben. Tadi aku sudah memuji Tuhan. Sekarang aku juga mau mendengarkan
firman Tuhan. Oh, kamu juga mau mendengarkan firman Tuhan, Ben? Berarti kita sama-sama berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, buat kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh mengerti sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kesukaan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Terbarau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke arah bangsa itu yang memanggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhnya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang termanggut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Setelah bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa Arad, Musa membawa seluruh bangsa Israel meneruskan perjalanan, dan sampailah bangsa Israel di padang gurun. Perjalanan yang panjang di padang gurun membuat bangsa Israel bosan. Mereka mengeluh karena tidak ada makanan, juga tidak ada air. Mereka menjadi marah dan akhirnya tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan mendidik dan memperingatkan bangsa Israel dengan mendatangkan banyak sekali ular. Ular-ular itu menggigit bangsa Israel dan mereka banyak yang mati. Lalu bangsa Israel menjadi sangat takut dan akhirnya datang kepada Musa. Ia minta kepada Musa untuk menjauhkan ular-ular itu dari tenda-tenda mereka. Musa dengan sabar mendengar keluhan mereka. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan untuk bangsa Israel. Tuhan mengabulkan permohonan Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga dan meletakkannya di atas sebuah tiang. Jadi, apa
apabila orang Israel digigit atau dipatuk ular dan ia memandang ke arah tiang yang dibuat Musa, maka ia akan tetap hidup. Demikian Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, dan bangsa Israel dapat meneruskan perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Adik-adik, tadi kita sudah melihat firman Tuhan ya melalui film. Coba tadi gimana tuh bangsa Israel? Ada yang tahu? Beb, gimana tadi? Marah. Betul. Tadi bangsa Israel marah-marah ya. Nah, sekarang Beda juga punya 3 gambar. Yuk kita lihat sama-sama. Gambar yang pertama, nah adik-adik lihat nih. Waduh, wajahnya gimana tuh? Ya, marah-marah ya. Seperti bangsa Israel di cerita tadi ya. Yang saat marah-marah kalau tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Atau yang tidak sesuai dengan keinginannya pasti marah-marah. Lalu gambar yang kedua, nah coba lihat lagi nih. Wah, gambarnya tersenyum ya. Dan gambar yang ketiga, waduh, ini kenapa ini kok sedih ya wajahnya ya? Adik-adik terkasih, kalau tadi kita sudah melihat ada 3 gambar, lalu dari ketiga gambar tadi, adik-adik pilih gambar yang mana? Kalau Beb, pilih mana? Tersenyumlah. Ya, adik-adik di rumah juga pasti sama dengan Beb. Pasti pilih gambar yang tersenyum. Kenapa pilih gambar yang tersenyum? Karena kalau senyum itu tanda tidak marah-marah. Kalau tersenyum itu, maka akan banyak teman-teman yang senang sama adik-adik. Dan kalau tersenyum itu, pasti Tuhan juga lebih senang. Yuk kita belajar untuk tersenyum dan ramah kepada teman-teman. Sehingga akan banyak teman-teman kita yang suka dengan kita. Cerita hari ini kita akan akhiri dengan bersama-sama bernyanyi dalam suka dan duka. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum. Diolok dihina Tuhan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil. Kekuatan, kedudukan boleh kau ambil. Asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum. Diolok dihina Tuhan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Mbak Rini, kasih aku pertanyaan lagi dong. Aku masih penasaran. Yakin? Nanti kamu marah-marah lagi. Enggak deh, enggak. Janji ya? Janji. Kita kasih pertanyaan lagi ya buat Mbak Asri ya. Boleh. 2 dong, 2. 2? Ya. Oke. 2 ya. Sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama. Mulek. Salah. Aku tahu. Apa?
menyiram tanaman. Yes! Tuh kan, aku bilang aku pasti bisa. Iya, sekarang kamu pinter ya. Iya, terima kasih. Oke, satu kali lagi kita kasih soal. Ya, boleh. Apa ya? Jangan Kasih yang dong, susah atau please. yang gampang ya? Jangan susah dong, please. Tapi ini gampang kok. Oke. Aku tahu. Apa? Naik sepeda. Sip. Aku Dua langsung bisa. betul semua loh. Yes. Adik, sebagai anak-anak Tuhan kita nggak boleh mudah marah. Hmm. Apalagi kalau cuma permainan. Iya betul. Nggak boleh ngambek dong kalau kita kalah. Oh iya. Di rumah, kalau kita ada yang tidak sesuai keinginan atau ada sesuatu yang kita inginkan tetapi tidak bisa, Ah iya tuh. nggak boleh ngambek juga ya. Ya, setuju. Kita harus belajar sabar seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan ya. Nanti persembahannya adik-adik bisa diberikan atau dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu yang ada di dekat dengan rumah kalian masing-masing. Atau bisa juga transfer ya. Nanti bisa menghubungi ke Mbak Widya. Terima kasih. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah Kau sediakan buat kami. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya persembahan ini bisa menyenangkan hati-Mu serta memperluas kerajaan-Mu. Kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada minggu ini ya Tuhan. Berkati kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup kami. Berkati juga para MC yang sudah bersama-sama dengan kami bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin kebaktian sekolah minggu online ini pada awal, pertengahan, hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin.